Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frizilio Pratama dari jurusan Teknik Informatika NIM 2023 610043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu informatika sosial dan sosio-technical system. Informatika sosial mempelajari dan menganalisis segala hal yang melekat pada komputer, seperti pengaruh sosial dari komputasi, analisis sosial komputasi, kebijakan informasi, komputer dan masyarakat, organisasi informatika, pengenalan informatika, dan lainnya. Informatika sosial pada praktiknya melibatkan banyak latar belakang bidang keilmuan, seperti sistem informasi, antropologi, hukum, sains ekonomi, sains komputer, psikologi, komunikasi, sosiologi, kepustakaan, sains informasi, sains politik, dan studi sains. Istilah informatika sosial muncul dari serangkaian percakapan yang intens pada bulan Februari dan Maret 1965 di antara para ilmuwan yang memiliki minat mengenai aspek sosial dari komputerisasi. Di antara ilmuwan tersebut adalah Rob Klein, Bill Agree, Jacques Bellier, Bendra Dervin, Andrew Dillon, Mark Foster, Karen Rohleder, Ben Schneiderman, Lake Starr, dan Barry Wellman. Seiring berkembangnya percakapan, didapatlah konsensus yang menjadi kesepakatan dan menjadi label kerjasama dalam komunitas tersebut, yaitu informatika sosial. Info lain menjelaskan pula bahwa istilah tersebut didapat pada saat Rob Klein melakukan kunjungan ke Oslo pada tahun 1980-an dan diberitahu oleh sosiolog Norwegia bernama Sten Breten tentang bidang sosioinformatik. Riset informatika sosial berfokus pada hubungan sosioteknis yang terjadi antara manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakannya. Dalam konsep sosioteknis, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Kedua hal tersebut harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, teori sistem sosioteknis atau socio-technical system theory merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Beberapa tema terkait informatika sosial adalah dimensi ekonomi dan budaya dari komputerisasi, dan perubahan beban kerja, sistem keamanan dan kerentanan sosial, hukum dan etika profesi, pengaruh teknologi informasi di dunia pendidikan, risiko komputerisasi, komunitas virtual, pertumbuhan budaya cyber, hiburan digital, model komputasional dari sebuah fenomena sosial, big data, isu keamanan, privasi dan kepercayaan, analisis media sosial, kredibilitas dari konten daring, informatika kesehatan, algoritma dan protokol yang dipengaruhi sosialisasi manusia, informatika perdesaan, peramalan dari fenomena sosial, sistem sosial ekonomi dan aplikasi, dan masih banyak sekali yang lain. Khusus dalam sektor pelayanan publik, informatika sosial
dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan teknologi informasi dan aplikasinya terhadap pengaruh kinerja end user, baik itu pegawai sektor publik atau masyarakat yang terkena pengaruh secara langsung, maupun tidak dari penerapan teknologi informasi yang diterapkan. Dalam penerapannya, informatika sosial merefleksikan 5 prinsip spesifik analisis sosial komputasi, yaitu pertama, teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem sosioteknis yang menjelaskan pengaturan dari teknologi, masyarakat, dan norma sosial, praktik, dan aturan-aturannya. Kedua, informatika sosial adalah problem oriented, yang artinya berfokus pada perancangan, pengembangan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu individu, organisasi, dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ketiga, perancangan, pengembangan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berporos pada kontekstualitas dan memperhatikan letak atau keadaan sosial yang melekat. Keempat, manusia adalah aktor sosial yang secara individu memiliki motivasi, ketertarikan, praktik, dan nilai yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kelima, para periset informatika sosial melibatkan penelitian yang mendalam dari segi normatif, analitis, dan kritis. Lebih jelasnya, riset dikembangkan untuk melihat lebih dalam dari kompleksitas perancangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dan penyebarannya, serta penggunaannya yang sedang berlangsung, dan menghindari simplifikasi penggunaan teknologi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.